Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang akan kita bahas sekarang adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi sebagai berikut. Benda yang mula-mula diam akan terus diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, ini adalah bunyi hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton jika ditulis dalam bentuk persamaan yaitu sigma F sama dengan 0. Ini dikenal dengan hukum 1 Newton. Sifat benda yang mempertahankan keadaan diam atau keadaan geraknya disebut inersia atau kelembaman atau kemalasan. Contoh kejadian dari hukum 1 Newton ini, contohnya seorang pengendara motor yang beratraksi mengangkat ban belakang. Atraksi ini dilakukan ketika motor sedang bergerak, kemudian direm secara mendadak ban depannya, sehingga bagian belakang motor terangkat karena ingin terus bergerak. Ini adalah contoh dari hukum 1 Newton. Contoh hukum 1 Newton yang lain, contohnya bis yang sedang melaju tiba-tiba berhenti, maka membuat penumpangnya itu akan terdorong ke depan. Gambarannya seperti ini, jadi kalau ada bis sedang melaju tiba-tiba berhenti, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Atau sebaliknya, bis yang sedang diam tiba-tiba bergerak, maka penumpangnya akan terdorong ke belakang. Ini jadi bis yang sedang diam tiba-tiba bergerak, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke belakang. Itu contoh hukum 1 Newton. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya tumpukan buku di atas karton itu tidak terjatuh saat kartonnya ditarik dengan cepat karena bukunya itu mempertahankan keadaan diamnya. Kemudian yang kedua bagian B ini adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi sebagai berikut. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, ini A sama dengan sigma F per M, di mana sigma F ini adalah resultan gaya, M-nya adalah massa benda, dan A-nya adalah percepatan. Hukum 2 Newton jika ditulis dalam segitiga bantu, bentuknya akan seperti ini. Sigma F-nya di atas, kemudian A-nya di bawah, dan M-nya di bawah. Jadi artinya, jika yang ditanyakannya A, maka persamaannya menjadi A sama dengan sigma F dibagi M. A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, jadi A yang ini sigma F dibagi M. Kemudian jika yang ditanyakannya M, maka M sama dengan sigma F dibagi A. Sigma F dibagi A kalau yang ditanyakannya M. Jika yang ditanyakannya sigma F, maka sigma F sama dengan A dikali M. A dikali M. Itu segitiga bantu untuk hukum 2 Newton.
Contoh yang berhubungan dengan hukum 2 Newton antara lain, ini misalnya ada mobil didorong oleh satu orang. Sebuah mobil yang didorong oleh satu orang akan bergerak secara perlahan. Sedangkan jika didorong oleh 3 orang, maka mobil akan bergerak lebih cepat. Ini contohnya. Mobil didorong satu orang bergeraknya perlahan, ketika didorong oleh 3 orang maka bergeraknya akan menjadi lebih cepat. Artinya, makin banyak yang mendorong, maka gaya yang diberikan makin besar dan percepatan mobil makin besar. Jadi, percepatan benda sebanding dengan resultan gaya. Contoh lain yang berhubungan dengan hukum 2 Newton antara lain, misalnya ini seseorang yang mendorong lemari. Seorang anak mendorong lemari. Ketika mendorong lemari dengan massa 30 kg, yang ini gambar atas, maka pergerakan lemari akan kecil. Tapi ketika mendorong lemari dengan massa 10 kg, gambar yang bawah ini, maka pergerakan lemari menjadi lebih cepat. Itu artinya jika massa besar, maka percepatannya akan menjadi kecil. Sebaliknya, jika massanya kecil, maka percepatannya besar. Jadi, percepatan benda berbanding terbalik dengan massanya. Contoh soal hukum 2 Newton. Yang pertama, ini contoh soalnya, menentukan percepatan. Misalnya, sebuah lemari bermassa 100 kg didorong oleh gaya 200 Newton. Maka percepatan yang dialami lemari adalah, maka diketahui massa bendanya adalah 100 kg, yang ini. Kemudian resultan gayanya 200 Newton, dan yang ditanya adalah percepatan A. Maka rumusannya adalah A sama dengan sigma F per M, resultan gaya dibagi M dibagi massa. Maka resultan gayanya 200 dan massanya 100. Jadi 200 dibagi 100 yaitu 2 meter per sekon. Kemudian contoh soal hukum 2 Newton yaitu menentukan massa benda. Misalnya percepatan yang dialami sebuah bola adalah 5 meter per sekon kuadrat. Pada bola diberikan gaya sebesar 40 Newton. Maka massa benda atau massa bola adalah, diketahui percepatannya A-nya 5 meter per sekon kuadrat dan gayanya 40 Newton. Maka yang ditanyakan adalah massa. Maka rumusannya adalah M sama dengan F dibagi A. Maka M sama dengan F-nya 40, A-nya adalah 5, jadi 40 dibagi 5. Maka massanya adalah 8 kg. Kemudian contoh soal hukum 2 Newton yang lain yaitu menentukan resultan gaya. Mobil bermassa 1000 kg, kemudian bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Maka gaya yang diberikan pada mobil adalah, diketahui massanya 1000 kg, A-nya 8 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya adalah ditanyanya F. Maka F sama dengan M kali A. Maka F sama dengan M-nya 1000 kg dan A-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Maka F-nya adalah 8000 Newton. Contoh soal hukum 3 Newton yang lain yaitu, perhatikan gambar berikut. Ini ada balok ditarik dengan gaya ke kiri 10 Newton
ditarik dengan gaya ke kanan 12 Newton dan juga ada gaya ke kanan 5 Newton. Maka jika massa benda tersebut 2 kg, maka percepatan yang akan terjadi pada benda adalah, nah, untuk menyelesaikan persoalan ini atau soal ini, maka pertama kita menentukan ini massa bendanya 2 kg, kemudian resultan gaya. Resultan gaya itu gaya yang searahnya, yaitu yang ke kanan 12 Newton dengan 5 Newtonnya kita jumlahkan di 12 tambah 5, kemudian yang 10 Newton ke kiri ini berlawanan jadi mengurangi. Jadi 12 ditambah 5 dikurangi 10, jadi 7 Newton untuk resultan gayanya. Yang ditanya adalah percepatan, maka A sama dengan sigma F per M. Jadi sigma F-nya ini 7 Newton dan M-nya adalah M-nya ini 2 kg. Jadi 7 dibagi 2 yaitu 3,5 meter per sekon kuadrat. Itu untuk hukum 2 Newton. Berikutnya adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi sebagai berikut. Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Negatif ini artinya arah gayanya berlawanan. Contoh hukum 3 Newton yaitu seseorang yang sedang berlari terjadi gaya aksi dari kaki ke tanah dan gaya reaksi dari tanah ke kaki, sehingga badan orang itu terdorong ke depan. Ini contohnya, jadi dari kaki ke tanah ada gaya aksi dan dari tanah ke kaki ada gaya reaksi, arahnya berlawanan. Kemudian contoh yang lain adalah orang mendayung sampan atau perahu. Jadi orang yang sedang mendayung perahu, ke arah belakang dan sampan ini ke arah belakang, nanti arah mendayungnya, maka sampan akan bergerak ke arah depan. Ini arah gerak sampan. Jadi mendayungnya arahnya ke belakang, tapi arah gerak sampannya ke depan. Ini adalah gaya aksi reaksi. Contoh yang lain adalah gaya roket atau gerak roket. Gerak roket. Ini contoh hukum 3 Newton, aksi reaksi. Jadi nanti gaya dorong dari roketnya itu ke bawah, ya. Daya dorong dari roket, kemudian roketnya akan bergerak ke arah atas. Ini contoh hukum ketiga Newton, yaitu gaya aksi reaksi. Nah, untuk kali ini, untuk tentang gaya sampai sini, terima kasih.